Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya berasal dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 2114110252. Nah, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah biografi Aisyah binti Abu Bakar, kemudian kisah beliau dan ibrah yang dapat diambil dari kisah beliau tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung simak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada biografi Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar, yakni khalifah pertama, hasil dari pernikahan dengan istri kedua yaitu Ummi Ruman. Beliau termasuk ke dalam Ummul Mukminin atau ibu orang-orang mukmin. Ia dikutip sebagai sumber dari banyak hadis di mana kehidupan pribadi Muhammad menjadi topik yang sering dibicarakan. Aisyah binti Abu Bakar adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi oleh Nabi Muhammad berstatus gadis, sedangkan istri-istri Nabi Muhammad yang lain umumnya adalah janda. Nama dan nasab beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunda beliau bernama Ummu Ruman binti Umair bin Amir bin Dahman bin Haris bin Ganam bin Malik bin Kinanah. Kemudian kisah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW dinikahi dalam status perawan. Ia adalah istri kesayangan Rasulullah SAW dan kerap dijadikan sumber otoritatif terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam. Aisyah dikenal sebagai perempuan cantik dan cerdas. Ingatannya kuat dan ia kritis dalam memandang suatu perkara yang terjadi di masanya. Sampai ia meninggal, Aisyah menyumbang riwayat sebanyak 242 hadis sebagai warisan pengetahuan Islam. Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Kemudian ia dinikahi Nabi Muhammad pada usia 6 tahun dan memasuki rumah tangga Rasulullah sejak usia 9 tahun sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika dinikahi Nabi, Aisyah menjadi istri ketiga beliau setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Julukan terkenalnya adalah Al-Humaira yang artinya kemerah-merahan. Dari julukan itu, Rasulullah menggambarkan bahwa kulit Aisyah putih dan pipinya kemerah-merahan. Selain fisiknya yang cantik, Aisyah juga cerdas menyerap pengetahuan. Karena itulah sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari menyatakan, "Tidaklah kami para sahabat Muhammad SAW bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapat pengetahuan padanya tentang hal itu." Karena kecerdasan dan keistimewaan Aisyah itulah Rasulullah menjadikannya sebagai sosok perempuan yang paling ia cintai dalam hidupnya. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Amr bin As ketika bertanya pada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Kalau dari kalangan laki-laki?" tanya Amr lagi. Rasulullah menjawab, "Ayahnya, yakni Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal kekritisannya, Aisyah menyampaikan protes pada hadis diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi, "Seorang perempuan masuk neraka karena ia membiarkan kucing betina kecil kehausan." Ketika mendengar riwayat itu, Aisyah berkomentar pada Abu Hurairah, "Apakah Allah akan menghukum seseorang karena seekor kucing?" "Wahai Abu Hurairah, lain kali jika meriwayatkan hadis Nabi berhati-hatilah," kata Aisyah. Saking cerdasnya, bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW mengakui otoritas Aisyah dalam mengomentari berbagai disiplin ilmu di masa itu. "Aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih cerdas dalam bidang kedokteran, fikih dan syair selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu an," ujar Urwah bin Jubair. Singkat cerita, setelah hidup selama 63 tahun, Aisyah wafat pada Senin malam 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Ia dikebumikan di pemakaman Baqi dan jenazahnya diimami Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang saat itu adalah gubernur Madinah. Kemudian yang terakhir yaitu ibrah yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah menjadi wanita muslimah yang cantik adalah sebuah dambaan setiap wanita
dan ini sangat mungkin terkabul. Tetapi menjadi wanita muslimah yang cantik dan cerdas tentu tidak mudah. Dan ingat, kecantikan fisik di permukaan sebenarnya adalah aura yang tampil dari kecantikan yang ada dalam yang memang terbina dengan baik. Hiasan kecantikan luar dan dalam hendaklah dihiasi dengan kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional. Hiasan kepribadian akan semakin sempurna manakala dilengkapi dengan akhlakul karimah serta kedalaman ilmu agama.